Stikes Borneo Lestari adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdiri sejak tahun 2013 dengan berbagai program studi yang terdiri dari S1 Farmasi, D3 Farmasi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Apoteker, dan S1 Gizi. Hai, aku Sipa. Tepatnya Asipa Fitria Wahdati. Aku mahasiswi semester 2 di kampus Stikes Borneo Lestari, Banjarbaru. Dengan jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit. Ini adalah keseharianku menjadi mahasiswi. Wah, parah banget sih ini. Aku harus sampein berita ini ke teman-teman nanti di kampus. Mereka semua pokoknya wajib tahu tentang berita ini. Kira-kira teman-teman di mana ya? Pasti di perpustakaan. Sebaiknya aku langsung ke sana. Guys, coba lihat deh, ada berita tentang Malaysia yang mengklaim kebudayaan Indonesia. Hah? Budaya mana? Coba dong lihat videonya. Miss Grand Malaysia menggunakan kostum kuda lumping untuk mempromosikan kebudayaan mereka. Padahal kan itu kebudayaan Indonesia. Kenapa ya bisa sampai diklaim sama negara lain? Gak tahu juga, soalnya beritanya tuh gak detail gitu, kayak ngaku-ngaku gitu. Apa sih, kok ribut banget? Ingat woy, ini perpustakaan. Kalian ngomongin apa sih? Coba lihat sini deh. Wah, parah banget sih ini. Terus ada nggak tanggapan pemerintah mengenai hal ini? Belum tahu sih, soalnya beritanya belum detail gitu.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini Bu Titi sedang tidak enak badan, jadi saya yang akan menggantikan beliau untuk mengajar pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini mengenai wawasan Nusantara. Apa ada yang tahu apa itu wawasan Nusantara? Pengetahuan saya, wawasan Nusantara itu adalah pengetahuan kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya. Dengan beribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan segala aspek perbedaan yang ada. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi. Yang pertama, yaitu berdasarkan arti klasiknya, yaitu memusatkan perhatian pada wilayah lautan, sedangkan arti pengembangannya yaitu melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara memiliki 2 bentuk komponen dasar. Yang pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Ketiga adalah unsur tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara dibagi menjadi 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam itu, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus dapat memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Arah pandang keluar ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan. Kedudukan wawasan Nusantara. Pertama adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
Kedudukan yang kedua yaitu wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Syifa? Dapat berita Bu, kalau Malaysia itu mengklaim kebudayaan Indonesia, yaitu kuda lumping. Kok bisa gitu ya Bu? Itu mungkin terjadi karena beberapa di antaranya karena terdapat kesamaan suku dan ras antara Indonesia dengan Malaysia. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, namun juga diwariskan di berbagai daerah luar Jawa, termasuk luar Indonesia seperti Malaysia. Nah, meskipun diklaim oleh beberapa daerah, namun tetap memiliki ciri khasnya masing-masing. Bu, saya izin bertanya. Kan Arul? Tadi kan Bu ada dijelaskan, tarian ini diwariskan ke negara lain. Kenapa jadi diwariskan ke negara lain, Bu? Nah, mungkin terdapat budayawan yang pindah atau menikah dengan orang di luar daerah yang kemudian menetap di situ dan kemudian mewariskan kebudayaannya sehingga para keturunannya pun melestarikan kebudayaan tersebut hingga sekarang. Bagaimana Syahrul? Apakah bisa dipahami? Itu ya Bu. Alhamdulillah saya sudah paham. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri pembelajaran kita pada... Mohon maaf, saya mengangkat telepon sebentar. Assalamualaikum Aida. Perkuliahannya sudah selesai. Bu, perkuliahannya sudah selesai. Ini mau saya tutup. Iya, nanti absennya kirim ke saya saja ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Baik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, tadi ada iklan sebentar. Iya, Bu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ngapain bro? Iya nih lagi baca berita tentang kapal luar negeri masuk perairan Indonesia. Oh gitu. Video penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Malaysia viral di media sosial. Dalam video tersebut, kapal patroli Malaysia turut menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Video penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Malaysia ini pertama kali diunggah di akun Facebook Muhammad Slamet. Penangkapan kapal asing tersebut dilakukan oleh kapal Hiu Macan Tutul 02 di perairan Belawan, Sumatera Utara pada 9 April 2019 lalu. Namun saat sedang menggiring kapal berbendera Malaysia yang kedapatan masuk wilayah Indonesia, kapal patroli Indonesia justru dikejar oleh kapal patroli Malaysia. Ada 1,5 meter. Dan mereka masih terus masuk mengejar kita. Coast Guard Malaysia. Ya, tapi mana menurutnya udah ada.
Padahal jelas-jelas ini adalah wilayah kita Indonesia. Mereka tetap masih ngotot, ingin suruh berhenti, tapi kita lanjutkan terus. NKRI harga mati. Aksi saling kejar pun tak terelakkan. Kapal patroli Malaysia sempat meminta kapal patroli Indonesia untuk berhenti dan melepaskan kapal nelayan berbendera Malaysia yang sebelumnya ditangkap oleh petugas patroli Indonesia. Pakai auto lagi, nggak apa-apa. Mereka yang masuk nih. Santai aja. Sedih aja. Kawan biarin dia. Indonesia. Kita telah dikejar di lautan kita sendiri oleh Coast Guard Malaysia. Ini Coast Guard Malaysia. Ini wilayah mereka ingin ngotot. Ini wilayah dia katanya, wilayah Malaysia. Ini udah jelas nih wilayah Indonesia. Kami tetap bertahan. Karena ini adalah wilayah Indonesia yang harus kita jaga. Tapi mereka sampai sekarang masih terus masuk ke wilayah Indonesia. Inilah dia Coast Guard-nya Malaysia dengan nomor lambung 1813 dengan diawaki 4. Tak hanya dikejar oleh kapal patroli Malaysia, helikopter Malaysia juga berputar-putar untuk mengintimidasi kapal patroli Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis penangkapan kapal pencuri ikan asing di wilayah perairan Indonesia. Kapal patroli Indonesia berhasil menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia di Selat Malaka pada 6 April dan di perairan Belawan, Sumatera Utara pada 9 April 2019. Kita yang diambil, kapal kita yang diserang sekarang. Andai kita dari ASN, kita bisa ikut dalam bela negara ini. Meskipun kita tidak menjadi anggota dari aparatur sipil nasional atau yang disebut ASN, kita masih bisa kok bela negara. Betul tuh, contohnya kayak kita menghargai perbedaan budaya yang ada, terus memperkenalkan produk kita agar tidak ada akui lagi oleh negara lain. Ya betul banget. Batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula
Kami putra-putri Indonesia. Kami terlahir di kota Banjarmasin, yang terkenal sebagai kota 1000 sungai, di mana sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana transportasi air, pariwisata, perikanan, dan juga perdagangan. Contohnya Pasar Terapung, yang menjadikan salah satu daya tarik sekaligus destinasi wisata para pelancong ketika berdatangan ke Kalimantan Selatan. Spot andalan Banjarmasin ini mengguyurkan pemandangan deretan perahu di sungai dengan beragam dagangan yang dijajakan. Suku utama yang mendiami kota Banjarmasin adalah suku Banjar. Selain itu, terdapat suku lainnya seperti suku Jawa, Madura, Tionghoa, Dayak, Bugis, Batak, dan lain-lain. Suku Banjar memiliki kebudayaan yang khas. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari Baksa Kembang. Tarian ini untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Banjarmasin. Selain itu, terdapat pula pakaian adat, rumah adat, lagu adat yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Pakaian adat suku Banjar memiliki arti unsur-unsur keagungan dan kebesaran raja-raja pada masa Kesultanan Keraton Banjar. Suku Banjar memiliki rumah adat yang beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah Rumah Banjar. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki lagu daerah yang terkenal, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Kami bangga menjadi putra-putri kota Banjarmasin yang begitu banyak ragam kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Sofi Maharani dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, mahasiswi Stikes Borneo Lestari. Menurut saya, wawasan Nusantara adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan di seluruh Indonesia. Memahami wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini sangatlah penting, karena generasi mudalah yang akan menjadi penerus bangsa yang dapat diharapkan untuk memajukan negara Republik Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang. Tujuan wawasan Nusantara adalah meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Nah, bentuk bela negara saya adalah menjaga nama baik kampus Stikes Borneo Lestari. Manfaat wawasan Nusantara untuk anak muda seperti kita. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, untuk mempererat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Wawasan Nusantara menurut saya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
Wawasan Nusantara sangat berperan penting, terutama dalam mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara yang merdeka, dengan mempertahankan seluruh aspek terkait bangsa Indonesia. Dengan demikian, dalam setiap perbuatan dan tindak tanduknya dapat tersampaikan identitas khas bangsa Indonesia. Menurut saya, wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai cara pandang, konsep, dan dasar ideologi konstitusional di mana Indonesia sebagai negara yang berdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya berupaya mempersatukan satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosial kultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan serta kedamaian kepada seluruh penduduk. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara tentu sangat penting bagi para generasi muda, karena hal itu juga akan berpengaruh pada jiwa nasionalisme atau cinta tanah air mereka sendiri. Generasi muda yang berwawasan Nusantara akan lebih mengetahui tentang kepribadian negara yang berpengaruh pada jiwa mereka untuk menjaga dan mencintai keindahan Nusantara.